Assalamualaikum. Halo semuanya. Seperti yang kita tahu, manusia, hewan, maupun tumbuhan memerlukan oksigen untuk hidup sebagai makhluk hidup. Waktu bernapas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama menjadi sistem organ untuk mengatur oksigen yang berada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan manusia, yaitu pada submateri organ-organ pernapasan pada manusia. Yuk, sama-sama kita bahas. Pernahkah kalian mendengar istilah respirasi? Apaan tuh, Bu? Nah, jadi respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Dan juga ada 3 proses dasar di dalam respirasi manusia. Yang pertama yaitu bernafas. Bernafas adalah proses menghirup udara yang berupa oksigen atau inhalasi dan menghembuskan udara berupa karbon dioksida atau ekhalasi, di mana proses ini melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Nah, yang kedua yaitu respirasi eksternal. Respirasi eksternal ini adalah proses pertukaran gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru, di mana proses ini terjadi mulai dari pembuluh kapiler mengikat oksigen dari alveolus sampai melepaskan karbon dioksida menuju alveolus. Nah, yang ketiga yaitu respirasi internal. Respirasi internal adalah pertukaran gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh, di mana proses ini terjadi mulai dari darah yang melepaskan oksigen dan mengikat karbon dioksida, di mana oksigen inilah yang digunakan untuk proses menghasilkan energi di dalam tubuh dan sisanya berupa karbon dioksida. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, bahwa pada saat bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama menjadi sistem organ. Nah, apa aja sih organ-organnya? Yuk kita pelajari. Jadi, organ-organ pada sistem pernapasan manusia yang pertama yaitu hidung. Hidung merupakan organ yang bertugas untuk menghirup oksigen dari luar dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Pada hidung ini memiliki rambut-rambut yang berfungsi untuk menyaring udara dari debu dan kotoran yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua yaitu faring. Faring merupakan organ pernafasan yang terletak di belakang rongga hidung dan rongga mulut. Faring ini berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan ke dalam tubuh. Yang ketiga, laring. Laring merupakan organ pernafasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Pada laring ini terdapat epiglotis, pita suara, dan juga tonjolan jakun. Epiglotis yang terdapat pada laring ini bisa mengatur jalannya makanan dan juga udara yang masuk, sesuai dengan salurannya masing-masing. Nah, untuk fungsi dari laring ini sendiri, yaitu berfungsi dalam mengeluarkan partikel debu yang masuk bersamaan dengan udara. Yang keempat yaitu trakea. Trakea merupakan organ pernafasan yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea ini berfungsi untuk meneruskan perjalanan udara ke paru-paru. Nah, yang kelima yaitu bronkus. Bronkus merupakan saluran udara yang terhubung dengan trakea di luar paru-paru. Sementara itu, bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang terletak tepat di dalam paru-paru, yang berfungsi untuk menyalurkan udara ke dalam alveoli. Yang keenam yaitu alveolus. Alveolus memiliki bentuk seperti bola-bola kecil yang dikelilingi oleh kapiler darah yang membawa oksigen dan mengangkut karbon dioksida.
Alveolus ini berfungsi sebagai tempat untuk bertukarnya oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru. Nah, yang terakhir yaitu paru-paru. Paru-paru ini berada di dalam rongga dada bagian atas yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida di dalam tubuh. Proses jalannya udara pada sistem pernafasan manusia dimulai ketika udara dari luar yang mengandung oksigen masuk melalui hidung. Kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung. Lalu, udara ini melewati faring. Kemudian masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea ini kemudian akan masuk ke paru-paru melewati saluran pernafasan yang disebut dengan bronkus dan bronkeolus. Kemudian berujung di alveolus, di mana pada alveolus inilah akan terjadi pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida. Demikianlah pembahasan kita pada materi organ-organ sistem pernafasan manusia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.